Halo teman-teman, selamat datang di episode perdana York United, di mana aku akan ngebahas dan menganalisa pertandingan-pertandingan Manchester United. Jadi di episode perdana ini aku akan ngebahas MU vs Tottenham. Kita bahas dari pemain-pemain yang diturunkan oleh kedua belah pihak dulu. Yang pertama, kita akan ngebahas pemain-pemain yang diturunkan oleh Mourinho. Jadi di kiper ada Lloris, lalu di back kiri ada Ben Davies, di tengah ada duo Sanchez dan Dyer, di kanan ada Aurier, lalu di tengah di midfield Mourinho menurunkan Sissoko dan Winks. Di attacking di kanan ada Heung-min Son, lalu di tengah ada Lamela, di kiri ada Bergwijn, dan di striker ada Harry Kane. Selanjutnya kita bahas pemain-pemain yang diturunkan oleh Ole. Yang pertama di kiper, seperti biasa David De Gea, lalu di back kiri ada Luke Shaw, di back tengah ada duo Maguire dan Lindelof, lalu di kanan ada Aaron Wan-Bissaka, di tengah di midfield ada Fred dan McTominay, lalu di attacking di kiri ada Rashford, di tengah ada Bruno, lalu di kanan ada Daniel James, lalu di striker ada Anthony Martial. Kita akan ngebahas jalannya pertandingan dulu ya. Menurutku ini pertandingan sama sekali tidak membosankan. Kenapa? Karena kedua belah pihak itu saling attacking. Kita bisa lihat ketika Martial hampir gol, ketika dia shoot, tetapi ditangkis oleh Hugo Lloris, karena Hugo Lloris juga jam terbangnya sudah sangat tinggi, maklum juara Piala Dunia 2018. Jadi ya, Martial shoot dan somehow tidak masuk, ditangkis gitu aja oleh Lloris. Lalu seiring berjalannya pertandingan, akhirnya Tottenham gol lewat Bergwijn. Di sini aku tidak mau menyalahkan De Gea, karena menurutku De Gea tidak sepenuhnya salah. Ya walaupun tendangan tersebut harusnya untuk seorang De Gea bisa menangkap. Untuk back MU menurutku masih sedikit lambat dan unresponsif, terutama sang kapten Maguire, lalu si Lindelof juga. Pokoknya mereka kejar si Bergwijn itu kewalahan deh. Ada Fred, Luke Shaw, ada Wan-Bissaka juga di situ yang mengejar, tapi somehow tidak terkejar si Bergwijn dan akhirnya gol. Lalu juga ada kesempatan dari Heung-min Son, lagi-lagi crossing dari Bergwijn, tetapi ditangkis oleh De Gea. Jadi Heung-min Son nyundul ke arah gawang dan on target. Lalu pada sekitar menit ke 60-an atau 70-an, jadi si Ole menurunkan Pogba. Jadi tempo permainan semakin ofensif karena Pogba itu attack minded. Jadi MU itu jadi lebih ke attacking terus. Tetapi pada akhirnya membuahkan hasil sih. Jadi si Pogba dribble, lalu dijatuhi oleh Eric Dyer di kotak penalti, dan pada akhirnya wasit memberikan hadiah penalti ke Manchester United, di mana Bruno Fernandes menyetak. Jadi keadaan 1-1. Jadi seiring berjalannya pertandingan memasuki menit-menit akhir,
Tottenham kembali bisa dibilang sial, tanda kutip, karena wasit lagi-lagi memberikan hadiah penalti kepada MU. Di situ kita udah bisa melihat Mourinho sangat fuming, bisa dibilang marah, emosi, karena timnya lagi-lagi dijatuhi hukuman yang serupa. Jadi untungnya bagi fans Tottenham dan pemain-pemain Tottenham, untungnya ada VAR. Jadi wasit memutuskan untuk mengecek VAR dan akhirnya tidak dihadiahkan penalti kepada Manchester United. Skor berakhir 1-1 sampai full time. Jadi ya MU ini sebenarnya lebih dominan di match ini, karena bisa kita lihat di statsnya itu MU menguasai possession 63%, sedangkan untuk Tottenham 37%. Dan MU juga shot on targetnya lebih banyak. Mereka ada 13 tendangan ke gawang. Nggak ke gawang sih, maksudnya yang on target itu ada 6 dari 13 shot. Ya, jadi akhirnya skor 1-1. Masing-masing mendapatkan poin. 1 poin. Ya, itu saja untuk episode kali ini. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Oke. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.